Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asmi Faikotul Hima selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini saya Aura Amalina Giardi dengan NIM 2521010400034 akan menjelaskan ulang materi dari kelompok 5 yang berjudul Peradaban Islam di Asia Tenggara. Nah, materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Nah, di Indonesia itu Islam berkembang melalui perdagangan dan dakwah para ulama. Nah, sebelum kemerdekaan, Islam menjadi salah satu kekuatan yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Setelah kemerdekaan, umat Islam ikut berperan dalam pembangunan bangsa melalui berbagai organisasi dan partai politik. Selanjutnya yaitu dari negara Malaysia, Islam berkembang seiring masuknya pedagang Muslim dari Arab, India, dan Nusantara. Nah, saat ini Islam menjadi agama resmi negara dan mayoritas penduduk Malaysia beragama Islam. Selanjutnya yaitu Brunei Darussalam, yang dimana perkembangan Islam sangat pesat sejak masa Sultan Syarif Ali. Nah, hingga sekarang Islam menjadi dasar kehidupan masyarakat dan sistem pemerintahan negara Brunei. Selanjutnya yaitu di negara Thailand. Islam berkembang terutama di wilayah Thailand Selatan seperti Patani, Narathiwat, dan Songkhla. Nah, penyebaran Islam dilakukan oleh pedagang serta masyarakat Muslim dari Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya yaitu ada negara Filipina. Nah, Islam pertama kali berkembang di wilayah Mindanao dan Kepulauan Sulu. Nah, berdirinya Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao menjadi bukti kuat perkembangan Islam di Filipina Selatan. Selanjutnya yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara. Nah, perkembangan kerajaan di Asia Tenggara ini dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama ada kerajaan agraris atau daratan Asia Tenggara. Nah, kerajaan seperti Funan, Cenla, Kekaisaran Khmer, dan Pogan, Atuya, dan Lansang berkembang di wilayah daratan dengan mengandalkan pertanian, irigasi, dan birokrasi pemerintahan yang kuat. Yang kedua yaitu kerajaan maritim atau kepulauan Asia Tenggara. Kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Kesultanan Malaka menguasai jalur perdagangan laut dan pelabuhan strategis, terutama Selat Malaka dan wilayah Nusantara. Secara budaya, kerajaan-kerajaan awal banyak dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha melalui proses indianisasi, yaitu adopsi unsur budaya, agama, bahasa, dan sistem pemerintahan India yang kemudian berakulturasi dengan budaya lokal. Pengaruh ini terlihat pada pembangunan candi, pembangunan bahasa Sanskerta, dan konsep dewa raja. Nah, mulai abad ke-13 hingga ke-16, perkembangan perdagangan internasional mempercepat penyebaran Islam dan melahirkan berbagai kesultanan besar seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, Sulu, Maguindanao, dan warisan-warisan kerajaan tersebut masih terlihat hingga sekarang. Nah, antara lain Angkor Wat, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan yang lain-lain. Nah, dampak Islam terhadap budaya dan politik. Nah, dalam bidang budaya itu Islam gak hanya menghapus budaya lokal, tetapi berbaur dan beradaptasi dengan budaya yang sudah ada. Contohnya adalah penggunaan wayang dan gamelan sebagai media dakwah di Jawa. Selain itu, berkembang pula seni kaligrafi, sastra Islam, dan arsitektur masjid yang memiliki ciri khas Asia Tenggara. Dalam bidang politik, Islam mendorong lahirnya berbagai kerajaan dan kesultanan Islam. Nilai-nilai Islam juga mulai diterapkan dalam sistem pemerintahan dan hukum sehingga memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.